Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah pembelajaran tematik terpadu mengenai konsep dan dasar penilaian, metode evaluasi proses, penilaian dan hasil produk pembelajaran terpadu. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Ade Ani Manurung. Kepada Ade dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, konsep dasar penilaian pembelajaran tematik. Kedua, metode evaluasi proses pembelajaran tematik. 3, prinsip dan prosedur penilaian. Keempat, penilaian hasil dan produk. Kelima, prinsip-prinsip penilaian. Pertama, konsep dasar penilaian pembelajaran tematik. Konsep dasar penilaian pembelajaran tematik. Penilaian kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik atau perbaikan proses pembelajaran dan penentuan kenaikan kelas. Penilaian dalam pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah ataupun para guru untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai oleh peserta didik melalui program kegiatan pembelajaran. Penilaian dalam pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses hasil pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar. Jadi, penilaian pembelajaran tematik adalah usaha mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, serta menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan maupun perkembangan yang telah dicapai, baik berkaitan dengan proses maupun hasil pembelajaran. Baiklah, terima kasih kepada Ade. Selanjutnya, materi kedua yang akan dibacakan oleh Cindy Lamriana Nasution. Kepada Cindy dipersilakan. Metode evaluasi proses pembelajaran tematik. Penilaian atau evaluasi proses adalah tingkat keefektifan kegiatan pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, penilaian proses upaya merupakan mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar siswa yang selanjutnya digunakan untuk keperluan perbaikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Penilaian proses ini meliputi penilaian terhadap siswa dan penilaian terhadap guru. 1. Penilaian terhadap siswa. Penilaian ini mencakup penilaian yang berkaitan dengan perkembangan konseptual, tingkat kemampuan menghadapi tantangan, interaksi siswa dengan siswa lainnya, kemampuan berkomunikasi, kerasionalan, argumen atau alasan. Partisipasi siswa dalam diskusi kelompok, serta penggunaan bahasa dengan baik, benar sesuai tingkat kemampuan siswa. Yang kedua, penilaian terhadap guru. Adapun beberapa aspek penilaian terhadap guru yaitu proses pembelajaran, pendekatan dan metode yang digunakan, materi pembelajaran yang mencakup pemilihan tema, topik, dan unit, serta kelengkapan pembelajaran yang disesuaikan guru. Next. Ada langkah-langkah teknis penilaian dalam pembelajaran tematik menurut Trianto
sebagai berikut. 1. Melihat kompetensi yang ingin dicapai pada kurikulum. 2. Memilih alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang dicapai. 3. Mempertimbangkan kondisi siswa saat penilaian sedang berlangsung. 4. Penilaian dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran. 5. Penilaian dapat dilakukan dalam situasi dan kondisi formal maupun informal. 6. Memberikan petunjuk secara jelas dalam pelaksanaan penilaian dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 7. Membuat kriteria penskoran secara jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir. 8. Menggunakan berbagai bentuk dan alat asesmen untuk menilai beragam kompetensi. 9. Melakukan rangkaian aktivitas penilaian melalui pembelajaran tugas, pekerjaan rumah, ulangan, dan pengamatan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Cindy. Selanjutnya materi ketiga akan dibacakan oleh Indah Pramudita. Pada Indah dipersilakan. Baik, terima kasih. Ketiga yaitu penilaian hasil dan produk. Yang pertama, penilaian hasil pembelajaran adalah penilaian tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari dan upaya mengumpulkan informasi untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan kemampuan yang telah dikuasai siswa pada setiap akhir pembelajaran. A. Penilaian terhadap siswa. Penilaian terhadap siswa dilakukan melalui pengamatan terhadap hasil belajarnya yang meliputi beberapa aspek, yaitu kemampuan menulis laporan, kemampuan menyatakan gagasan dalam bentuk gambaran, diagram, grafik, dan simbol lainnya, serta rekaman video dan kaset hasil untuk kerja siswa. B. Penilaian terhadap guru. Penilaian terhadap guru dilakukan berdasarkan hasil daftar cek yang dilakukan oleh rekan guru lainnya terhadap strategi dan pengelolaan pembelajaran yang telah dilakukan, serta memasukkan dari siswa, orang tua, rekan guru lainnya berkaitan dengan strategi dan proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Yang kedua, penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni berupa patung, lukisan, gambar, barang-barang yang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Pengembangan produk meliputi 3 tahap dan setiap tahap perlu diadakan penilaian, yaitu pertama, tahap persiapan, meliputi penilaian kemampuan siswa menggali dan mengembangkan gagasan dan mendesain produk. Yang kedua, pembuatan produk atau proses, meliputi kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. 3, tahap penilaian produk atau appraisal, meliputi penilaian produk yang dihasilkan peserta didik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Indah. Materi selanjutnya yang akan saya bacakan sendiri mengenai prinsip dan prosedur penilaian. Penilaian dalam pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan pembelajaran Depdiknas tahun 2006 halaman 14. Beberapa aspek yang bisa menjadikan perhatian penilaian diantaranya adalah yang pertama, aspek akademik. Aspek akademik meliputi apa yang diketahui, dipahami, dan tersimpan dalam otak siswa. Yang kedua, aspek pemikiran. Aspek pemikiran meliputi kualitas penalaran, kerangka kerja konseptual, penggunaan metode ilmiah, dan pemecahan masalah serta kemampuan menyusun argumentasi. Yang ketiga, aspek keterampilan. Aspek keterampilan meliputi keterampilan komunikasi tulis dan lisan, keterampilan meneliti, keterampilan dalam mengorganisasi dan menganalisis informasi dan keterampilan teknik. Yang keempat, akses sikap. Akses sikap meliputi sikap suka belajar, komitmen untuk menjadi warga negara yang baik, kegemaran membaca, kegemaran berpikir ilmiah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, aspek kebiasaan kerja.
Aspek kebiasaan kerja meliputi menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, menggunakan waktu dengan bijaksana, bekerja sebaik mungkin, dan sebagainya. Pada pembelajaran tematik penilaian, dilakukan untuk mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pada tiap-tiap mata pelajaran yang terdapat pada tema tersebut. Dengan demikian, penilaian dalam hal ini tidak lagi terpadu melalui tema, melainkan sudah terpisah-pisah sesuai dengan kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator mata pelajaran. Baiklah, materi terakhir yang akan dibacakan oleh Zuliandra Ilham kepada Zul, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip penilaian. Next. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang memiliki beberapa prinsip. Prinsip-prinsip dasar pembelajaran terpadu yaitu 1. The hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Anak tidak hanya terpaku pada kenyataan atau pokok bahasan tertentu. Sangat mungkin pembelajaran yang dikembangkan memuat pesan yang tersembunyi penuh makna bagi anak. 2. Subject in the curriculum atau mata pelajaran dalam kurikulum. Perlu dipertimbangkan mana yang perlu didahulukan dalam pemilihan pokok atau topik belajar, waktu belajar, serta penilaian kemajuan. 3. The learning environment atau lingkungan belajar. Lingkungan belajar di kelas memberikan kebebasan bagi anak untuk berpikir dan berkreativitas. 4. View of social world atau wawasan dunia sosial. Masyarakat sekitar membuka dan memberikan wawasan untuk pengembangan pembelajaran di sekolah. 5. Value and attitude, sikap dan norma. Anak-anak memperoleh sikap dan norma dari lingkungan masyarakat termasuk rumah, sekolah, dan panutannya, baik verbal maupun non-verbal. SAUD 2006 halaman 12. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zuliandra Ilham. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman yang ingin bertanya. Silakan dan menuliskan di forum chat. Kepada Putri Zikrila dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Putri Zikrila izin bertanya, bagaimana cara menyusun penilaian dalam pembelajaran tematik? Sekian, dikembalikan. Terima kasih kepada Putri Zikrila. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada Atira Dewi dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Atira Dewi dari kelompok 4 izin bertanya. Apa saja penilaian dalam pembelajaran terpadu? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Atira. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Disilakan kepada Kaifiatus Syahro. Baik, terima kasih. Apakah penilaian relevan untuk dilakukan dalam proses pembelajaran? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Kaifia. Baiklah, kami akan mencari jawabannya dulu. Silakan teman-teman yang bertanya tadi menuliskan di forum chat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Atira Dewi mengenai apa saja penilaian dalam pembelajaran terpadu. Penilaian dalam pembelajaran tematik terpadu dilengkapi dengan berbagai format. Observasi, penilaian diri, portofolio, proyek, untuk unjuk kerja, dan sebagainya.
teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan penilaian kompetensi sikap. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Dipersilakan. Jika tidak ada, baiklah, pertanyaan dari Putri Zikrila yang akan dijawab oleh Cindy Lamria Nasution. Kepada Cindy, dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Zikrila. Yaitu pertanyaannya yaitu tentang bagaimana cara penilaian pembelajaran tematik. Yaitu merumuskan atau mempertegas tujuan-tujuan pengajaran. Mengingat fungsi penilaian hasil belajar adalah mengukur tercapai atau tidaknya tujuan pengajaran. Yang kedua, mengkaji kembali materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan silabus mata pelajaran. Hal ini penting mengingat isi teks atau pertanyaan penilaian berkenan dengan bahan pengajaran yang diberikan. Yang ketiga, menyusun alat-alat penilaian, baik tes maupun menilai jenis-jenis tingkah laku yang tergambar dalam tujuan pengajaran. Dalam penyusunan alat penilaian hendaknya diperhatikan kaidah-kaidah penulisan soal. Yang keempat, menggunakan hasil-hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian tersebut, yakni untuk kepentingan pendeskripsian kemampuan siswa, kepentingan perbaikan pengajaran, kepentingan bimbingan belajar, maupun kepentingan laporan pertanggungjawaban pendidikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cindy. Pertanyaan Kaifiatus Syahro yang akan dijawab oleh Ade Anima Nurung. Kepada Ade, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kaifiatus. Apakah penilaian otentik sangat relevan untuk dilakukan dalam proses pembelajaran? Jawabannya, menurut saya penilaian otentik diartikan sebagai suatu penilaian atas produk dan kinerja yang berhubungan dengan pengalaman kehidupan peserta didik. Karenanya, asesmen autentik sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran, khususnya jenjang sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Ade. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kami dari kelompok 1, jika ada salah, minta maaf. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.